semuanya, perkenalkan nama saya Miran Punyaswandari. Saya seorang mahasiswa Universitas Negeri Malang, Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Hari ini saya ingin mengajak kalian untuk membahas sebuah topik penting, yaitu problematika infrastruktur pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita lihat, banyak sekolah di Indonesia yang kondisinya memprihatinkan. Bangunan sudah tua, rusak, dan tidak layak pakai. Hal ini tentu saja berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan dan masa depan generasi penerus bangsa. Nah, di video ini saya ingin mengajak kalian untuk mengenal lebih dalam tentang problematika infrastruktur pendidikan di Indonesia. Kita akan membahas apa itu infrastruktur pendidikan, dampak dari kurangnya infrastruktur pendidikan, contoh-contoh kasus solusi untuk mengatasi masalah ini, dan kesimpulan. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk kita simak video sampai selesai. Oke, mari kita mulai dengan memahami apa itu infrastruktur pendidikan. Infrastruktur pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai semua sarana dan prasarana yang menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Fasilitas-fasilitas ini meliputi bangunan sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, lapangan olahraga, fasilitas sanitasi, dan fasilitas lain seperti ruang guru, ruang komputer, aula, dan kantin juga merupakan bagian dari infrastruktur pendidikan. Infrastruktur pendidikan yang memadai sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan semangat belajar murid, menurunkan angka putus sekolah, menjaga kesehatan dan keselamatan murid, dan mendukung kemajuan pendidikan nasional. Sayangnya, masih banyak sekolah di Indonesia yang kondisinya memprihatinkan. Data dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek menunjukkan bahwa lebih dari 60.000 sekolah di Indonesia masih dalam kategori rusak berat. Jutaan murid harus belajar di sekolah yang tidak layak pakai, dan kondisi ini tentu saja berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan. Dampak negatif dari kurangnya infrastruktur pendidikan antara lain menurunnya kualitas pembelajaran, berkurangnya semangat belajar murid, meningkatnya angka putus sekolah, membahayakan kesehatan dan keselamatan murid, dan menghambat kemajuan pendidikan nasional. Jelaslah bahwa problematika infrastruktur pendidikan di Indonesia harus segera diatasi. Untuk memahami problematika infrastruktur pendidikan di Indonesia, mari kita lihat beberapa contoh kasus. Pada tahun 2023, sebuah sekolah di Jawa Barat runtuh akibat gempa bumi. Kejadian ini mengakibatkan beberapa murid terluka dan trauma. Selain itu, ada banyak sekolah di Indonesia yang kondisinya sangat memprihatinkan. Bangunannya sudah tua, rusak, dan tidak layak dipakai. Murid-murid harus belajar di ruangan yang sempit, kotor, dan tidak nyaman. Bahkan ada beberapa sekolah yang tidak memiliki toilet dan tempat cuci tangan yang memadai. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan dan harus segera diatasi. Nah, setelah melihat berbagai dampak dan contoh kasus problematika infrastruktur pendidikan, mari kita bahas solusi untuk mengatasinya. Mengatasi problematika infrastruktur pendidikan membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, swasta, dan dunia usaha. Pemerintah di sini dapat meningkatkan anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi sekolah, membuat kebijakan yang tepat sasaran, meningkatkan pengawasan. Dan dari masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan sekolah, mengawasi pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi sekolah, dan membuat program edukasi tentang pentingnya infrastruktur pendidikan. Dari swasta sendiri, dapat mendukung program-program pembangunan infrastruktur pendidikan, berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat, dan menciptakan program-program inovatif untuk mengatasi problematika infrastruktur pendidikan. Dari dunia usaha sendiri, dapat memberikan bantuan CSR atau untuk pembangunan sekolah,
membangun sekolah-sekolah baru, dan memberikan beasiswa untuk murid-murid dari keluarga yang kurang mampu. Dengan kolaborasi dan gotong royong, kita dapat membangun infrastruktur pendidikan yang memadai untuk masa depan generasi penerus bangsa. Oke guys, dari video ini kita dapat belajar bahwa problematika infrastruktur pendidikan di Indonesia adalah masalah yang serius dan harus diatasi. Kurangnya infrastruktur pendidikan dapat berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan, semangat belajar murid, angka putus sekolah, kesehatan dan keselamatan murid, dan kemajuan pendidikan nasional. Untuk mengatasi problematika ini, diperlukan kolaborasi dan gotong royong dari semua pihak, yaitu pemerintah, masyarakat, swasta, dan dunia usaha. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama membangun infrastruktur pendidikan yang memadai untuk masa depan generasi penerus bangsa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like video ini untuk mendukung edukasi tentang problematika pendidikan di Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.